Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul mutaramin, para alim, para ulama, segenap bapak ibu dan guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswi SMA Maryam kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga kita semua yang hadir saat ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun saat ini kita ikut juga merasa sedih, ikut bela sungkawa atas kejadian di saudara kita, yaitu di negara Turki, yang informasinya sampai detik ini sudah mencapai 39.000 orang yang meninggal dunia. Kita di Surabaya, di Indonesia, alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nyaman, enak, tentram. Moga-moga tentunya saudara kita yang muslim atau muslimah yang di sana, semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan kita yang saat ini di Surabaya, di negara Indonesia, moga-moga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam musibah, bencana, dan kita semua yang hadir saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat fisik, psikis, sejahtera zahir batin, bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan baca suratul Fatihah, doa thalabul ilmi. Moga-moga ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat. Allahumma ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, kita lanjutkan lagi terkait dengan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sekarang masuk nomor 7. Ya, masuk nomor 7. Kalau di kitab Safinatun Najah memang ada 6. Kemudian kita baca literatur yang lainnya, alhamdulillah ada kurang lebih sampai 10. Yang nomor 7, zakat hasil pertanian. Jadi semua aspek kehidupan kita yang memunculkan untung ataupun rugi, yang memunculkan hasil, itu wajib zakati. Ya, wajib dizakati. Oke. Zakat hasil pertanian. Hasil panen, kalau mau nulis silakan yang keterangannya. Hasil panen dari pertanian ini dapat berupa buah-buahan. Mungkin ada buah apel, ada salak, ada jeruk, apalagi naga, ada durian. Kabarnya sekarang itu di daerah mana itu ya, durian sekarang kabarnya turun 10 sampai 15.000 per biji. Lumayan, silakan bagi yang mau kulaan. Nah,
Itu zakat yang berupa pertanian, yang berupa buah-buahan, ada padi, ada sayur-sayuran, ini juga ada ketentuannya, dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai 653 kg. Sudah mencapai 653 kg. Ada ketentuan sendiri. Dikeluarkan zakatnya berapa? Nanti ada keterangan di belakang, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Kita masih mengurai dulu. Oke, itu zakat pertanian. Jadi buah-buahan apapun yang ditanam, ditandur di sawah atau perkebunan yang mengeluarkan hasil, maka itu wajib dizakati. Oke, paham itu? Understand? Yes. Nomor 8. Zakat hewan ternak. Zakat hewan ternak. Apa saja Pak binter ini, binatang ternak? Di antaranya ada unta, ada sapi, ada kambing, dan sejenisnya dengan ini, yang semuanya dikategorikan binatang ternak, maka wajib dizakati jika sudah mencapai haul. Haul itu 1 tahun. Nisab itu adalah sesuai dengan kesepakatan para ulama. Tidak boleh sakar BW, ada ketentuannya. Nanti keterangan lebih lanjut di belakang. Nah, adalah keterangan dan digembalakan di padang rumput yang mubah dalam sebagian besar tahun. Nah, hati-hati ya, kalau menggembalakan kambing, sapi, unta, terus di situ adalah tempatnya haram untuk digembalakan. Contoh, menggembalakan kambing, tibae kongkon mangan padi, jagung. Wah enak lah. Karena jagungnya wong, nek jagung dhewe ndak apa-apa. Nek padine dhewe ndak apa-apa. Nek wae wong kan yang sida seneni wong. Maka cari tempat yang mubah, katakanlah mungkin rumput-rumput yang liar, yang rumput itu tidak digunakan oleh orangnya itu. Cuma lebih baik lagi kalau bisa tetap izin. Ojo suluman-sulumun selamat. Baiknya izin, tapi kalau kemudian ada beberapa hal yang belum memungkinkan untuk izin, ya nanti izinnya menyusul. Ya, tapi yang jelas tempat itu adalah mubah untuk diambili, alias boleh untuk diambil. Jangan sampai tempat itu adalah tempat yang dilarang untuk diambil. Ya hukumnya nanti bisa haram. Oke, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ke-9. Yang ke-9. Sebelum masuk ke 9 kita sholawat dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga barokah sholawat kita semuanya ditakdirkan masuk surga bersama baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-9, zakat tabungan dan investasi. Yang ke-9, zakat tabungan dan investasi. Jika punya investasi, punya deposito, punya sesuatu yang kalau ditaruh di bank ternyata ada hasilnya, chip ya, atau nanam saham, no chip, menanam chip model B. Nah, menanam saham, tidak tahu saham di mana, ternyata ada hasilnya, maka juga harus dizakati. Ya, investasi apa, mungkin semacam MLM, terus kemudian ada hasilnya, ya dizakati. Yang tentunya menghasilkan sesuatu yang bernilai uang, dizakati. Dieling-eling,
Pak, kenapa kok harus demikian, Pak? Ben rizkine barokah. Gaji guru ya sama. Saya itu kalau tiap bulan tak hitung-hitung dewe. Dapat amplop dari A, B, C, D, E. Sengaja saya dapat amplop tak kasihkan kepada istri lah. Istri sebagai penampungan bendara, tapi tak kalkulasi dapatnya berapa. Seumpama tidak mencapai nisab, maka tetap saya keluarkan untuk saya 2,5%. Itu apa? Supaya barokah ben awet. Akhirnya itu nanti kalau dikeluarkan efek pada tubuh garai sehat. Kemarin sempat saya sampaikan bahwa yang namanya zakat kalau tidak dikeluarkan podo karo kotoran gedang goreng the naimin ya, yang itu adalah warnanya the kuning-kuning itu kalau tidak keluarkan garai weteng loro. Sama zakat itu kalau tidak dikeluarkan garai loro, garai penyakit. Akhirnya nanti Gusti Allah punya cara yang beda, punya cara yang lebih bijak untuk mengambil harta kita. Mestine ditokno 1 juta gara-gara gak gelem zakat, iso 2 kali lipat, bahkan iso 10 kali lipat. Salah gak gelem zakat, maka dadi wong aja medit. Halo. Hai. Perhatian, saya doakan semuanya siswa-siswa St. Maryam lulus maupun sekarang moga-moga jadi miliarder. Punya perusahaan dewe. Punya karyawan banyak. Dan moga-moga ojo lali zakate. Syukur-syukur ojo lalekno gurune. Oh, ada Pak Ulum, ada Pak Adi, ada Bu Silvia, Pak Musakin. Tak eling kuwabe, dieling tok ojo. Ojo mau eling tok, tapi yo nek memang sukses jangan lali. Ini penting karena bagaimanapun juga kalau kita tidak ingat sama yang memberikan informasi itu ya nanti beda. Tapi nek eling kemudian diparani Pak Ulum, alhamdulillah doane jenengan ketika ngaji dulu di SM Maryam, saya sekarang jadi pengusaha hebat, pengusaha terbesar, terbaik, terkaya di Surabaya. Allahumma amin. Nek sampeyan akeh kuwabe sugih kan alhamdulillah. Karena ndak mesti ana sawangane pinter sugih, ana sawangane gak pinter ya sugih ya ana. Ana sawangane pinter melarat ya akeh. Tapi donga-donga sing apik. Mbak, bagaimana Pak supaya doa diberikan kaya? Ada ijazah doa gini caranya. Ya Allah, kalau pengen sugihnya, ya Allah, berikanlah saya rizki sehingga bisa zakat 1 juta per bulan. Bukan duitnya sing akeh, tapi zakatnya sing gede. Itu teori politik. Ya Allah, berikanlah saya rizki yang bisa zakat tiap bulan 1 juta. Wah, sekarang 1 juta selawe ewu. Nanti selawe ewu ping 4, ya kan? Selawe ping 4 itu ketemu 100, ketemu ya dihitung dewe lah. Ini 1 juta kan lumayan zakatnya 1 juta tiap bulan. Wah, hebat. Jadi penghasilannya iso-iso lebih daripada itu. 1 juta dia selawe kalian ngeping no ketemunya berapa. Iso-iso penghasilannya 1 bulan 500 juta. Allahumma amin. Sangat bisa asal kita kerjone ulet tekun istiqomah. Ojo duit dibuat gak jelas. Cuma biasanya nek wis rodok sugih iku biasanya kepinginane akeh. Sing pingin ngene kadang lali zakate. Oke. Apabila seorang muslim memiliki harta yang telah disimpan terhitung mencapai 1 tahun dan nilainya setara kurang lebih 90 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Apakah itu berupa tabungan atau berupa yang namanya
investasi. Apa aja Pak? Banyak, berupa bangunan, kendaraan, kalau punya rental, ya rental mobil, rental apa sepeda, rental print, terus ternyata di total ketemu ada zakatnya, maka juga wajib dizakati. Senajan nanti ada neto dan bruto, tahu ya, neto itu hasil bersih, dentekno kuabe keluarnya tinggal berapa bersihnya. Tapi nek ngenteni bersih ya rata-rata gak ono sing zakat. Entek kabeh duit kos-kosan 10, kemudian game biayai PLN, kemudian apa namanya PJAM, ya entek. Maka baiknya bruto. Bruto itu kotor. Semuanya masuk berapa? Hasil kos-koskan ada 10. Setiap bulannya masuk berapa? Di total jebret ketemu sekian persen, maka dikeluarkan sekian persen. Itu ya, dan itu lebih barokah. Ojo sampai niat ngakali. Gusti Allah Maha tahu. Mestine waktu ini zakat, supaya gak zakat, maka nominal 90 gram. Caranya supaya tidak zakat, digawe hal-hal yang lainnya sehingga tidak iso zakat. Gusti Allah Maha tahu. Iki niate ngakali atau niate asli. Oke, paham? Understand? Oke. Yang terakhir yang ke-10, zakat barang temuan. Zakat barang temuan, nanti ada tambang, ada warisan, itu termasuk ya. Jadi kalau punya nanti dikasih oleh orang tuanya masing-masing, ternyata ada warisan, warisannya mencapai haul dan mencapai nisab, maka wajib dizakati. Tidak mencapai hal Pak, tidak mencapai nisab Pak, paling aman tetap harus dizakati kalau menurut saya, supaya warisannya jadi barokah. Loh Pak, orang tua saya tidak punya warisan duit, ternyata punya warisan hutang, bagus, hebat. Kalau ada warisan orang tua, terus orang tua warisan punya hutang, ngaco ngodisik nomor 1. Oh, tak tantang gitu. Ngaco wis dulur-dulur kabeh gak usah nanggung, tak tanggung dhewe. Yakin nanti suatu saat silakan dilihat. Pasti kalian paling enak uripe timbangane dulur-dulur sing liyane. Gak percaya silakan buktikan. Ya, nek ana wong tuwa punya hutang. Wis, tapi nek iso dibagi bagus. Bisa bagi bagus. Tapi nek ternyata ndak bisa dibagi, sudah. Ndak usah terlalu banyak. Wis tak tanggungi utangi ibuku, tak tanggungi utang bapakku. Ngono. Nanti silakan dilihat rezekine sampean akan lebih hebat, lebih aman, lebih nyaman, lebih tentrem daripada saudara yang lainnya. Cuma ngene iki rada abot, rada angel. Pak sampean dielokno kok muncul-muncul mari abot dadi angel, mari angel dadi oke. Barang temuan adalah barang yang selama bertahun-tahun dan tidak diketahui pemiliknya, nemu, ya, nemu barang. Nek nemu anak, nemu wedok kan nemu ceritane. Itu apa namanya sudah niat sesuatu. Nah ini barang, tidak ada yang memiliki, biasanya harta karun. Ya, harta karun tertimbun di tanah, kemudian diambil, ternyata menemukan itu. Maka itu kalau emang menemukan hal seperti itu, segera dizakati. Berapa persen Pak? 20%. 20% dari harganya barang temuan itu. Sebelum mengeluarkan zakat, harta tersebut harus memenuhi syarat yang ditetapkan, yaitu syaratnya barang temuan itu, 1, kepemilikan penuh, memang miliknya dia asli, karena barang nemu bukan miliknya orang lain, nemu yang pertama kali itu. 2, hartanya halal, bukan harta korupsi. Hartanya halal, juga bukan harta haram dalam artian minuman keras dan macam-macam, tidak boleh. Yang ketiga, diperolehnya juga secara halal, hartanya halal, memperolehnya juga halal. Hasil ngedui tanah di tanah sawah, tiba-tiba ketemu emas umpama, dan itu memang daerah situ dan berarti wae silakan.
Harta yang dapat berkembang. Mungkin harta itu ternyata kalau ditaruh di bank karena emas berkembang, maka termasuk. Atau produktif, bisa dimanfaatkan. Ya, ketemu apa yang bisa dimanfaatkan, maka bisa dikeluarkan zakatnya. Mencukupi nisab. Ya, mencukupi nisab sesuai ketentuan yang ada. Bebas dari hutang. Jadi barangnya itu tidak ada hutangnya sama sekali, atau orangnya yang tidak punya hutang. Mencapai haul 1 tahun, dapat ditunaikan saat panen. Dan memang barangnya itu ada ketentuan saat panen bisa dimanfaatkan. Oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada, ngantuk semuanya, pinter semuanya, nulis semuanya. Muga-muga jadi anak-anak sing cerdas. Muga-muga SMA Maryam semuanya saja menjadi anak-anak yang pintar. Pinter dunyane, pinter akhirati. Semuanya setelah keluar dari SMA Maryam, muga-muga bisa melaksanakan tugas sesuai dengan keinginan masing-masing. Sing kuliah muga-muga kuliah lancar. Sing kerja ya muga-muga kerjanya lancar. Sing dapat jodoh muga-muga jodohnya soleh dan solehah. Allahumma amin. Siapa tahu habis tutup buku buka teror, kan tidak menutup kemungkinan. Pak, aku salah-salasan sekolah Pak, aku mikir gak apa pinter, wis tak maring ini tak kawin ya Pak. Cari apa namanya ganjaran sing gede Pak. Apa? Nikah. Silakan. Jika begitu, muga-muga jodohnya soleh soleha. Muga-muga rumah tanggane sakinah mawaddah rahmah barokah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. كلام قديم لا يمل سماعه تنزل عن قول وفعل ونية به أستفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهله وخيراتي فيا ربي ماتي علي بسر حروفي ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.